Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, belajar bersama membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Nawawi Yahya ibni Syaraf rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak, kita hunjukkan, kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga kelak Allah memberikan syafaatnya kepada beliau dan beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan masih belajar atau membaca tentang kitab taubat, tentang bab taubat. Nah, sekarang akan membaca hadis yang cukup panjang. Hadisnya ada hampir 2 lembar, 4 wajah, 2 lembar itu ya, bukan 2 muka ya, 2 lembar, berarti hampir 4 wajah. Semoga Allah mudahkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa an Abdillah ibni Ka'ab ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah ibni Ka'ab ibni Malik, kana qaida Ka'bin min banihi hina amiya, dan dia yaitu Abdullah ibni Ka'ab ini adalah orang yang, atau anak yang selalu menuntun Ka'ab. Termasuk anak-anaknya banyak, ada Muhammad ibni Ka'ab, ada Abdullah ibni Ka'ab dan ada yang lainnya, dan salah satunya ini Abdullah, dan Abdullah ini adalah anak yang menuntun bapaknya ini Ka'ab hina amiyah, tatkala beliau sudah sepuh dan Allah takdirkan beliau itu sakit buta. Jadi di sini Abdullah anaknya Ka'ab bin Malik gitu. Qala, dia berkata, sami'tu Ka'ab ibn Malikin, aku mendengar Ka'ab ibn Malik yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku pernah mendengar bapakku yaitu Ka'ab ibn Malik yuhadditsu bihadis, menceritakan kepadaku tentang kisahnya bapaknya ini Ka'ab. Tatkala beliau itu yaitu Ka'ab bin Malik ini enggak ikut perang Tabuk. Nah, jadi ini akan membaca kisahnya siapa sebenarnya? Ka'ab bin Malik, ya kan? Ka'ab bin Malik An-Ansari. Beliau itu adalah orang dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah, dari kaum Ansar. Nah, beliau itu memiliki usia yang cukup panjang, yaitu sekitar 77 tahun. Dan beliau wafat pada Khalifah Umayyah. Nah, barakallahu fikum. Di sini beliau yaitu Ka'ab ini bercerita kepada anaknya. Nah, kayak gitu, di bapakku ya sing par karo anake. Kadang bapak karo anak bukapan ketemu nih, bukapan ngobrole seperti itu. Anake dolan bae, bapakne pahal bae, seperti itu kan. Sekolah, balik sekolah ngedruk natas, pencing lunga. Apaan? Ya apalah, si PS bisa ora zamane ya. Mungkin kalau zamannya aku PS begitu ya. Iki sudah zamane. Apalah, anak nggak tahu permainan anak sekarang. Bapakne jam tengah itu mangkat. Rampung jam 4. Eman, anak lemburan. Akhirnya apa? Jigot lembur. Bali-bali jam
sanga bengi, kesel turu. Suka-suka kayak gitu terus bae. Bapak karo anak ora tahu ketemu. Mana ada kedekatan hati. Iya kan? Ini sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka apa? Meluangkan waktu untuk apa? Berbicara ngobrol dengan anak-anaknya. Ini buktinya. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia menceritakan bahwa saya pernah mendengar bapakku Ka'ab bin Malik bercerita tentang tatkala beliau, yaitu Ka'ab bin Malik bapaknya ini, tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk. Diceritakan seperti itu, diambil pelajarannya dan yang lainnya. Nah seperti itu, ada kedekatan nantinya. Jadi anak itu nggak cuma anak, kita manusia itu punya minimalnya 3 atau 4 komponen unsur tubuh. Ada jasad, ada akal, ada ruh, dan ada hati. Sebenarnya bukan hati, cuma sudah salah kaprah ya. Ada qalb, jantung sebenarnya, cuma diartikan hati. Sebenarnya adalah qalb, itu adalah jantung. Minimalnya 4 ini. Dan masing-masing dari 4 ini, barakallahu fikum, itu apa? Punya nutrisi. Iya tidak? Kita mendidik anak nggak cuma mendidik itu kayak di sekolahin itu mendidik, itu bukan. Itu mendapatkan ilmu aja, itu salah satu pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu ya nanti mencakup 4 hal ini, 4 unsur ini, yaitu apa? Jasadnya, ya akalnya, ya ruhnya, ya apa? Hatinya. Jasadnya akan sehat kalau dikasih makanan jasad. Makanan jasad apa? Wedang bening, laka kopine, seperti itu. Dages, mendoan, tahu berontak gitu ya. Nek kaya nyong. Nek kaya Bu Salma ya madan ke Inggris-Inggrisan dan ya burger kayak nang ngarep akeh. Sebetulnya orang ngerti lah. Apa nih fakta apa? Sate gitu, sate kambing gitu, seperti itu. Dan yang lainnya. Itu kan makanan apa? Jasad kita. Dan itu perlu diperhatikan biar bertumbuh kembang dengan baik. Tapi selain jasad juga ada akal, otak yang nutrisinya adalah ilmu. Jadi berarti harus disekolahkan, diajarkan ilmu dan yang lainnya. Iya kan? Selain itu ada apa? Ruh. Yang makanannya karena dia dari Allah, maka makanannya adalah nutrisinya adalah apa? Ibadah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan tarbiyah, pendidikan anak kita itu enggak cuma apa? Akalnya saja. Enggak cuma akal dan jasadnya saja. Kita lupa dengan ibadahnya, makanan ruhnya, nutrisi ruhnya. Sehingga bahaya banget. Orang cerdas karena dia disekolahkan, difavorit, bahkan diprivatkan dan yang lainnya. Jasadnya kuat, luar biasa. Karena apa? Diberi nutrisi 4 sehat 5 sempurna, tapi tidak punya apa? Iman. Tidak dikuatkan dengan ibadah. Akhirnya menjadi apa? Mengeri sekali. Masih mending apa? Lemah tapi beriman, atau lemah nggak beriman masih mending, karena kerusakan yang ditimbulkan tidak lebih besar. Orang cerdas kuat tapi nggak beriman, coba. Ngeri banget, ya kan? Orang kuat saja tapi nggak cerdas dan nggak beriman, dia merusak di bumi, ya tidak? Tapi kan kerusakannya cuma apa sih? Paling nyolong ayam, iya kan? Tapi kalau orang cerdas, kuat, punya pengaruh, tidak beriman, kerusakannya coba. Bukan ayam, aspal yang di markup, iya kan? Proyek, bansos dan yang lainnya. Karena cerdas, iya kan? Ngembatnya itu bukan 100-200 ribu, tapi berapa? Miliaran. Kerusakannya lebih besar. Makanya harus kita mentarbiyah anak kita itu pada segala unsur yang ada di dalam diri anak kita, termasuk kita sendiri, bukan cuma anak kita.
Perhatikan minumannya bergizi, sehat atau tidak, sehingga apa? Jasadnya baik. Perhatikan ilmu yang diasuh, perhatikan ibadahnya, seperti itu. Jangan sampai kita tadi melalaikan seperti itu. Nah, di sini Ka'ab ibn Malik itu meluangkan waktu untuk apa? Mendidik anaknya. Dan pendidikan itu tanggung jawabnya orang tua, bukan tanggung jawab guru, gitu loh. Guru sifatnya adalah musaid, yang membantu aja, iya kan? Ustadz, guru dan yang lain itu hanya dia mengambil hanya berapa persen sih? Karena dia cuma mengajarkan ilmu, iya kan? Berarti mencerdaskan akalnya saja. Apa iya? Anak guru sing ngempani, ngadusi, gue. Ya langka lah. Anak guru paling ya mulang, iya kan? Padahal anak apa cuma butuh ilmu. Pinter tapi gudigen, kan nggak baik. Siapa sing kon dadi ora gudigen? Sing ngurusi siapa? Sing rumat siapa? Bapak biung nih. Kan seperti itu. Siapa yang memberi contoh agar dia mau ke masjid, membaca Quran dan yang lainnya? Guru? Ya enggak. Lalu guru cuma ketemu hanya waktu di kelas. Yang ketemu tiap hari siapa? Orang tuanya harusnya. Seperti itu. Makanya ini, luangkan bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, untuk berinteraksi dengan anak-anak kita. Punya waktu spesial, mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan cerita mereka, atau kita yang bercerita kepada mereka, seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Ka'ab bin Malik terhadap anaknya itu Abdullah. Nah, beliau yaitu Ka'ab bin Malik itu menceritakan kepada anaknya waktu beliau itu enggak ikut perang Tabuk. Qala Ka'abun, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qad illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Aku tidak pernah absen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Subhanallah. Luar biasa itu kan. Bagaimana para sahabat itu betul-betul membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Islam. Sampai Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf, aku enggak pernah ghaib, enggak pernah absen dengan Rasulullah SAW pada peperangan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali perang Tabuk. Nah, ghaira anni qad tahallaftu fi ghazwati Badrin. Begitu juga satu lagi, ada satu perang, yaitu perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu diceritakan walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Enggak ada yang dicela ini. Sahabat yang enggak ikut perang Badar itu enggak ada dicela. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan di sini, innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduhim ala ghairi mi'adin. Karena pada waktu perang Badar itu Rasulullah SAW nggak niat perang. Rasulullah nggak niat apa? Perang. Tapi Rasulullah SAW keluar menuju Badar ini ingin memapas kafilah Quraisy yang habis dari Syam. Karena kita tahu Rasulullah SAW dan seluruh sahabatnya itu diusir. Dari mana? Makkah. Diambil seluruh harta, seluruh tanah, seluruh rumah, seluruhnya. Gak ada yang dibawa, gak ada yang dikasih. Semuanya ditinggalkan, semuanya dirampas. Maka Rasulullah SAW pengen apa? Dan para sahabatnya pengen apa? Mengambil harta mereka. Karena ini orang-orang Quraisy habis dari Syam. Itu apa? Orang karena Mekah itu beda dengan Madinah kultur ekonominya. Kalau orang Mekah itu kultur ekonominya adalah apa? Pedagang. Karena tanahnya memang nggak subur. Tapi kalau Madinah karena dia subur maka banyak yang bertani dan beternak seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu mau mencegat kafilah Quraisy yang dari jualan ke Syam
untuk mengambil hartanya bersama para sahabat seperti itu. Nah, hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduhim ala ghairi mi'adin, maka Allah mempertemukan mereka yaitu Rasulullah dan para sahabatnya dengan musuh mereka yaitu Quraisy tanpa ada keinginan waktu sebenarnya, tanpa nggak menginginkan untuk apa? Perang. Nah itu berarti makanya Rasulullah SAW ini nggak mencela, dan Allah itu nggak mencela orang yang tidak ikut perang Badar, karena memang niatnya bukan perang seperti itu. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah, dan hina tawasakna alal Islam, dan aku itu ikut Lailatul Aqabah, yaitu bai'ah Aqabah. Nah, yang mana semua orang itu apa? Betul-betul berjanji, berikrar untuk loyalitas kepada Islam. Seperti itu. Jadi beliau termasuk ahlu bai'atul Aqabah. Nah, wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin wa in kanat badrun azkara fin nasi minha. Yaitu menurut beliau bai'atul Aqabah itu lebih mulia daripada Badr, daripada perang Badr. Menurut siapa? Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena Baitul Aqabah ini ada betul-betul perjanjian loyalitas dari kaum muslimin untuk membela Islam. Adapun perang Badar tadi kan niatnya sebenarnya bukan perang, iya kan? Niatnya kepengen mengambil harta kaum muslimin, tapi kebetulan harus apa? Perang gitu. Nah seperti itu. Nah, tapi kan Badar lebih terkenal daripada Baitul Aqabah, Bai'atul Aqabah seperti itu. Nah, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anil lam akun qad aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dan berita tentangku, yaitu tentang absennya aku dari perang Tabuk ini, itu bahwasanya pada saat itu bukan karena ada udzur, itu bukan karena saya lagi ada udzur, bukan. Bahkan kata Ka'ab itu, nah Ka'ab ini orang yang jujurnya nggak luar biasa itu. Dia akan menerima segala resiko akibat dia jujur, itu siap beliau. Makanya menjadi sahabat yang sangat mulia. Seperti itu. Nanti kita baca. Nah, dan khobar tentangku, tentang absennya aku dari perang Tabuk itu bukan karena saya lagi ada udzur atau apa. Bahkan waktu itu adalah aku itu lagi dalam keadaan yang sangat kuat, nggak sakit, nggak apa, lagi fit-fitnya. Seperti itu. Bahkan lagi dimudahkan segala masalahnya, ekonominya lancar seperti itu dan yang lainnya seperti itu. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qad hatta jama'tuhuma fitil kal ghazwah. Bahkan kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, aku tidak pernah bisa memiliki rahilah, kendaraan untuk berperang sebelum perang Tabuk ini, enggak pernah bisa dia, tapi selalu ikut. Pada perang Tabuk ini dia sudah punya apa? Kendaraan. Jadi di sini perlu modal gitu ya. Di perang itu, kalau kita perang melawan itu ya, kita itu harus persiapan nih. Jangan kita melawan itu yang tidak memiliki ukuran, tidak memiliki persiapan, itu namanya mati konyol. Para sahabat walaupun tawakalnya luar biasa, tapi ingat, tawakal itu bi akhdil asbab, dengan mengambil sebab. Kalau itikal itulah yang pasrah bongkokan. Islah, berdoalah. Nek takdirnya menang ya menang, nek takdirnya kalah ya kalah. Itu namanya apa? Ittikal. Kalau tawakal, insya Allah menang bi'nillah. Kenapa menang? Karena kita sudah bersiap. Kita sudah menyiapkan pasukan, kita sudah berlatih perang, kita sudah menyiapkan senjata, kita sudah mengatur strategi dan yang lainnya. Kemudian setelahnya apa? Ya kita pasrahkan kepada Allah, karena hasil adalah Allah yang menentukan. Itu namanya apa?
tawakal. Kalau ittikal kebalikannya, pasrah tanpa mengambil apa? Sebab. Ya itu yang tercela. Yang baik adalah tawakal. Nah ini sudah bertawakal kepada Allah SWT. Itu sudah menyiapkan apa? Rahilah. Bahkan 2 rahilatain, 2 kendaraan. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan ila warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan tidaklah Rasulullah SAW ingin perang kecuali Rasulullah SAW itu, ini strateginya Rasul. Kalau Rasul mau perang, itu beliau itu menyembunyikan perang tersebut, memalingkan pembicaraannya. Misalnya mau perang di sana, beliau itu memalingkan pembicaraan, menyembunyikannya. Sampai datang waktu untuk berperang, baru beliau mengarahkan sahabatnya, kita menuju ke sana, kayak gitu. Ini strategi. Jadi kalau kita punya goal, punya tujuan apapun itu, jangan berburu-buru kita apa? Menghabarkan, kuar-kuar gitu loh. Karena kabeh ngerti, ya kan? Termasuk misalnya bisnis. Nyuap gawe iki. Wis kuar-kuar disit. Padahal di lain sana dengar dan ternyata sangat menjanjikan dan dia lebih punya modal daripada kita. Akhirnya apa? Keduluan, kan seperti itu. Akan sing anteng kayak dari wong Jawa apa? Debening banyune dekena iwake, ya kan? Orang gerasa gusu. Banyune bening, santai, kalem, tapi iwake kena gol gitu loh. Menang-menang wis gujuruk wis dadi kiye. Menang-menang gejebluk wis dadi kiye. Menang-menang gejebluk wis dadi kiye. Aja ngomong ana wis idene tuh apa disampaikan seperti ini seperti itu. Sementara kemampuan dan usahanya belum ada. Akhirnya idenya apa? Didengar orang lain, akhirnya apa? Diamalkan atau didahului oleh orang lain. Nah, itu masih mending, nggak ada yang, ya maksudnya kerugian biasa ya. Lah kalau perang kayak gini, kita bulan depan mau nyerang ke Tabuk misalnya. Lah, 1 bulan sudah membicarakan seperti itu. Apa nggak ada mata-mata sih? Iya kan? Apa nggak ada munafik di situ? Di apa? Sekeliling Rasulullah SAW. Kan munafik banyak banget di sisinya Rasulullah SAW. Orang yang menampakkan keislaman tapi hatinya sangat benci dengan Islam pasti akan apa? Menghabarkan, iya kan? Makanya ini Rasulullah itu nggak umum cerdiknya, itu nggak umum. Cerdiknya itu luar biasa. Seperti itu. Semua aspek kehidupannya itu, kalau kita mau mengambil sisi-sisi dalam segala sisi kehidupan, itu ada. Tinggal kita cerdik tidak. Seperti itu. Contohnya kayak gini. Kalau beliau mau perang, itu beliau itu pasti akan menyembunyikan apa? Tujuannya itu kemana, targetnya kemana, seperti itu. Sampai pas waktu mau perang itu baru mengabarkan apa? Rasulullah kita kepada sahabatnya, kita serbu sana, kita serang ke sana, gitu. Ya sudah ada bisik-bisik perang ada, tapi nggak tahu mau perang kemana. Tapi sudah persiapan kan? Nah seperti itu. Nah itu Rasulullah SAW, masya Allah. Nah, faghazaha Rasulullah SAW fi harrin syadidin, Dan Rasulullah SAW berperang ini selama sekitar 20 hari ini menuju ke Tabuk itu dalam panas yang luar biasa panas. Jadi musim panas yang luar biasa. Fi harin syadid. Nah, wastaqbala safaran ba'idan mafazan. Dan beliau menempuh safar perjalanan ba'idan yang sangat jauh, mafazan. Mafazan itu isim, bisa dikatakan isim zaman atau isim makan, isim tempat. Mafazan, tempat mafaz, tempat keberhasilan. Sebenarnya ini kinayah, bapak-bapak, ibu-ibu, majas. Mafazan itu kan tempat keberhasilan, mafaz. Jadi faza yafuzu fauzan wa mafazan. Kenapa? Karena ini itu sebenarnya mafaz itu diartikan sebenarnya aslinya itu adalah suatu padang pasir yang sangat luas yang tidak ada air. Sehingga untuk positive thinking, untuk tafaul, untuk kita berpikir positif, akhirnya kita katakan dia mafaz, tempat keberhasilan. Artinya apa? Itu
Jarang banget yang bisa apa? Selamat dari padang pasir tersebut. Kan apa? Perjalanannya jauh, nggak ada sumber air. Kalau nggak betul-betul cerdik dan menyiapkan bekal, ya sudah kehabisan bekal dan bisa saja mati. Makanya disebut mafaz. Seperti itu. Sebagai bentuk apa? Optimis. Nah, ini mengajarkan kepada kita. Maksudnya kalau kita mendapatkan rintangan yang begitu besar, itu jangan kita malah apa mungkin sih ya, aku tinggi ya. Ini sudah dicontohkan Rasulullah SAW, tidak ada yang kayak gitu. Para sahabat tatkala menjumpai padang pasir yang begitu luas, jaraknya sangat jauh, dengan tidak ada apa? Air dan apapun, mengatakan sebagai apa? Mafaz, tempat keberhasilan. Berarti menanamkan apa? Sikap apa? Optimisme dalam diri. Sebesar apapun rintangan di depan kita, kita harus optimis. Jangan pernah takut. Seperti itu. Mimpilah kita dengan mimpi-mimpi yang besar. Dengan kita optimis, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab-sebab yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi alim, pengen jadi imam Mekah, imam Masjidil Haram misalnya, ya nggak apa-apa, silahkan dengan menempuh apa sebabnya. Seperti itu, nggak ada masalah. Pengen jadi orang kaya raya yang berguna di apa? Di jalan Allah, silahkan. Pengen jadi mudir, pengen jadi ini dan itu, silahkan. Yang penting semuanya itu ditunjukkan untuk penghambaan dan pembelaan kita terhadap Islam. Bukan untuk apa? Diri sendiri. Kita pengen kaya biar apa? Ya biar disegani orang. Kita pengen jadi pejabat, kenapa? Ya biar punya kekuasaan. Kita pengen punya ini, bukan itu, kenapa? Untuk hadun nafs, untuk egoisme pribadi, itu yang salah. Kan orang kaya jauh lebih bermanfaat daripada orang miskin. Seandainya sama-sama lillah. Orang kaya yang lillah dan orang miskin yang lillah sama-sama ikhlas, mana yang manfaatnya lebih besar? Tentu orang kaya, iya kan? Seperti itu. Makanya kan para sahabat-sahabat yang Allah takdirkan tidak terlalu kaya datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlad dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Tapi apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah SAW, teman-teman kami yang kaya-kaya itu, wah udah, mereka pergi dengan membawa apa? Pahala yang sangat banyak. Kenapa? Mereka sholat, kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi tatkala mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, kita nggak bisa apa-apa. Ya sudah, kita kalah. Ya. Rasulullah SAW, ya apakah tidak? Awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu kalian untuk sedekah? Tahlil kalian sedekah, takbir kalian sedekah, tahmid kalian sedekah dan yang lainnya. Ya masalahnya ini kan hadis. Mosok yang kaya nggak dengar juga hadis ini? Ya tidak. Takbir sedekah, tahmid sedekah. Itu apa? Hadis Nabi kan? Mosok disembunyikan? Dosa tidak menyembunyikan hadis Nabi? Iya, dosa sekali. Otomatis disampaikan tidak? Disampaikan. Berarti yang kaya dengar nggak? Ya dengar. Akhirnya yang kaya ngucapin apa? Ya takbir juga, ya tahmid juga, ya tasbih juga. Ya akhirnya ya kalah lagi juga. Yaitu dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang ia kendaki. Ya sudahlah, gimana lagi? Ya jangan sudah sebenarnya. Ya sudah, berusaha untuk menjadi apa? Orang kaya yang bermanfaat. Berusaha menjadi orang yang alim, yang bermanfaat. Berusaha untuk mempunyai kedudukan yang bermanfaat. Kan seperti itu. Bukan malah ya wis abeli takdir kayak kiye. Spremaning. Itu namanya ittikal. Pasrah bongkokan, wis nyerah seperti itu. Harusnya apa? Jadi motivasi seperti itu. Nah, wastaqbala adadan katsiran fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim.
Kemudian mereka mempersiapkan diri dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian mereka betul-betul mempersiapkan dengan persiapan seperti orang yang betul-betul mau perang. Seperti itu. Nah, ini coba Rasulullah SAW yang keimanannya ya sudah seperti iman orang yang lihat betul-betul Allah secara langsung, ihsan itu kan. Sahabat yang imannya sudah nggak usah diragukan. Tatkala berperang, apa langsung sekonyong-konyong, dimusuh ngene, adepi. Atau mempersiapkan persiapan. Itu. Ambil sebab. Maka harusnya kaum muslimin itu selalu dia mempersiapkan diri pada segala sesuatu perkara yang ia hadapi. Seperti itu. Dia ingin menjadi orang yang tahu dengan ilmu, dia mempersiapkan diri untuk apa? Menjadi orang yang berilmu. Datang ke majelis ilmu, beli kitab-kitab, buku-buku, meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian dan yang lain. Dia kepengen seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya seperti itu. Ya bangun. Tentukan goal usaha yang dia cita-citakan, kemudian apa? Tempuh caranya. Seperti itu. Ambil sebab. Sahabat saja yang imannya begitu kuat, begitu besar, masih apa? Mengambil sebab. Seperti itu. Rasulullah SAW loh. Perang apa? Bismillah. Kemudian apa? Sekonyong-konyong. Nggak pedang dok, atau pakai baju perang, pakai dirah, pakai baju perang, pakai helm perang, iya kan? Ambil sebab. Itu menunjukkan juga bahwasanya apa? Nggak ada namanya apa? Ilmu kebal. Nah ini Rasulullah SAW ada apa? Pakai baju perang, pakai helm perang, bawa pedang dan yang lainnya seperti itu. Nah. Fa'akhbarahum biwajhihimul ladzi yurid. Kemudian Rasulullah SAW menghabarkan kepada sahabatnya arah tujuan yang dia kehendaki, yang beliau kehendaki sallallahu alaihi wasallam. Itu mau perang kemana? Begitu. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun la yajma'uhum kitabun hafid. Dan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW waktu perang Tabuk itu banyak sekali yang bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala Ka'b ini, Ka'b berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Maka sangat sedikit sekali orang yang ingin absen, ingin tidak ikut. Nah, kecuali dia mengira pasti akan apa? Diketahui dengan wahyu yang akan turun dari sisi Allah. Jadi jarang banget yang nggak mau ikut, semuanya pengen ikut. Nah, wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabatis thimar. Dan Rasulullah SAW berperang dengan perang itu, yaitu perang Tabuk tadi, tatkala buah itu lagi ranum-ranumnya, lagi musim panen lah gampangannya seperti itu. Nah, wadhalalu fa ana ilaiha as'aru fatahajjaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimuna ma'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap bersama kaum muslimin juga. Fatafiktu aghdu likai atahajjas mahu. Dan aku pulang dari kebunku untuk bersiap-siap juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arji'u walam aqdi syai'an. Kemudian saya pulang itu untuk bersiap-siap, pulang dari kebun seperti itu. Tapi setelah pulang enggak ngapa-ngapain. Ya manusia kadang ya ketempelan hawa nafsu atau digoda setan seperti itu. Wis duwe niat, tapi apa? Tatkala mau melakukan, kan kadang kita, aduh, males ya, seperti itu kan. Ini sama.
menimpa sahadat Ka'ab, karena Ka'ab juga manusia seperti itu. Wa aqulu fi nafsi, kemudian aku berkata dalam diriku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Sebenarnya aku bisa melakukan itu, yaitu bersiap-siap bersama para sahabat yang lain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mau. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Dan hal itu berulang-ulang. Tatkala aku pengen menyiapkan, muncul rasa malas lagi. Tatkala mau menyiapkan, muncul malas lagi. Sampai di suatu pagi Rasulullah SAW sudah pergi bersama kaum muslimin dengan sahabatnya. Makanya di sini bisa diambil pelajaran bahasanya, kalau kita sudah menginginkan sesuatu berupa kebaikan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Seperti itu. Lakukan segera. Kalau enggak nanti ya kayak gini. Seperti apa yang dialami oleh Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak kita itu mungkin dari bangun pagi tadi, subuhan seperti itu, kita pengennya kayak gini. Nanti habis subuh dzikir pagi, kemudian baca Quran. Wis subuhan, dzikir pagi, mengkolah, dela. Sebulannya wis padan awan, nedang kopi disit. Ora sida, wis parek. Mangkat kerja. Ya. Akhirnya ora sida dzikir pagi, apalagi maca Quran. Kan sering banget kita seperti itu kan? Mungkin bukan kita lah, ana mungkin, jenengan tangga mungkin. Kan seperti itu. Sering sekali. Kita tadi sudah punya niat tersusun, terstruktur dengan baik, tapi karena apa? Kita tidak des. Akhirnya apa? Tidak terlaksana. Makanya kalau kita sudah mempunyai tekad, lakukan hal itu. Lakukan terus seperti itu. Seperti itu. Udah. Makanya tatkala anak mau buka KB, kelompok belajar untuk anak-anak di bawah SD itu, anak sama langsung, udah bismillah, bikin flyer mas. Iya, gini. Lah kelasnya nang ndi tadi? Bismillah. Neng ngendi itu gawe ngono. Ya akhirnya mbuh kepriye carane. Ya akhirnya wis lumayan ngadeg gitu lah. Walaupun bonnya wis gede juga seperti itu kan. Ya enggak ada masalah. Kalau kita bertindak pasti akan ada jalan seperti itu. Terus seperti itu. Jangan mau disit. Isi mumet aja disit lah. Ya akhirnya aja disit. Ulang ngarep ya nek ora gelem terima mumet ya tetap langka. Ulang ngarep isi mumet terus orang lakukan ya langka. Tapi siap mumet ya alhamdulillah buka yudok wis ngadeg iki ana wujude. Kan seperti itu. Pokoknya kalau kita sudah punya tekad dan azam, lakukan. Kan sama kita dulu. Yakin daripada kita dulu itu menggebu-gebu pengen bisa bahasa Arab. Ini yang paling penyakit yang paling susah itu kan, bahasa Arab kan jadi momok itu ya. Semua kita pengen bisa bahasa Arab itu kan. Subhanallah. Tapi coba wis daftar, akhirnya mau disit. Mata nangel, gitu kan? Seperti itu. Ya, Bu Salma wis ping pira kae. Melu ping pira ndeyane kae tengah-tengah wis. Seperti itu. Bolak-balik bahkan wis melu mumet engko lah. Melu sing melu engko tahun ngarepe. Akhirnya wis melu ben 3 dina nak merotoli mundur. Ya, itu realita itu. Iya kan? Sampai akhirnya ya sampai jadinya kayak gini sekarang, sampai sekarang ya akhirnya beruntah-untah kan seperti itu. Ya kayak gitu. Makanya kalau kita sudah punya tujuan tertentu yang itu baik, lakukan. Walaupun kayane kuwi abot, kayane kuwi khayal lah. Seperti itu. Lah kayane ora mungkin. Lakukan apa yang kita bisa. Musa alaihissalam tatkala dipepet oleh Fir'aun dari belakang dan di depannya adalah Laut Merah. Kan beliau melakukan apa yang ia bisa kan? Ya udah, punya pegang tongkat, pukul lautan bismillah wis diwahyuk naiki mbok menawa lautnya terbelah. Ada usaha kan? Coba kalau diperintah fadrib bi asokal bahar, kemudian Musa nggak mau, coba pukullah dengan tongkatmu lautan tersebut, kemudian dia bangkang misalnya. Mosok ya Allah, tongkat semeneng gebuk lautan sih, arep efeknya apa? Seandainya dia
punya pikiran seperti itu coba? Akhirnya nggak memukulkan tongkatnya coba? Ya nggak akan terjadi apa? Pembelahan laut dan dia nggak selamat, iya kan? Tapi ada usaha, walaupun kecil. Sama, setiap hal, setiap tujuan, kalau kita sudah meniatkan, lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita miliki kemampuannya. Nanti sendirinya itu apa? Akan datang seperti itu. Dan mungkin jenengan juga sudah pernah lah berproses. Ya, contohnya sekolah. Kan kita dulu, ya Allah, SMA pelajarannya algoritma, trigonometri dan yang lainnya gitu. Ya, karena saya IPA, ya, Mas Luki ya, saya IPA gitu ya. Bukan IPS. Jadi itu teman saya, teman akrab. Jadi IPA rasa IPS itu saya. Jadi pelajaran IPA nanti kalau pas istirahat IPS KB, ayo masuk, ayo ngaso seperti itu. Seperti IPA yang kesasar. Jadi kalau kita punya tujuannya tadi, lakukan apa? Lakukan langkah, walaupun itu kayaknya mustahil seperti itu. Dengan sendirinya itu tadi akan mengikuti. Lihat duluan tadi membayangkan itu masuk IPA itu subhanallah. Bukan karena saya pinter itu, bukan, wallahi itu bukan. Karena anak itu berpikir masuk kalau IPS berarti nanti akuntansi. Ya Allah, betapa bodohnya orang yang masuk akuntansi, pikiran saya, bukan pikiran yang lain. Ngitungin uang sampai ratusan juta, duitnya siapa? Debit kredit itu kan sampai ratusan juta kan? Permisalan di akuntansi itu kan, lihat duitnya siapa? Ya duitnya siapa kan? Lihat geleme gitu. Akhirnya saya apa? Udah, mendingan masuk apa? IPA aja yang real gitu, yang pasti-pasti aja itu kan. Akuntansi kan ngitungi uang itu kan, debit kredit apa gitu kan, sampai puluhan juta, mungkin ratusan juta kan. Lihat duitnya siapa yang dihitungi? Ngedap teman gitu kan. Akhirnya saya nggak mau masuk IPS itu bukan karena tadi, bukan apa, karena saya bisa IPA, bukan, tapi saya itu lucu gitu loh. Orang masuk IPS itu lucu, ngitungi duitnya wong, kudu duitnya dewek gitu kan, bebah teman gitu kan, seperti itu. Kembali ke sini. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menyiapkan pasukannya dan sudah siap. Makanya tatkala sudah siap, beliau Rasulullah SAW itu pergi untuk berperang. Dan apa ini? Kata Ka'ab, walam akdi min jihazi syai'an. Dan aku belum bersiap-siap sama sekali. Itu nunda. Akhirnya ketinggalan sepur, ya kan? Sampai tadi sahabat dan Rasul sudah pergi. Kata Ka'ab, dia kata sendiri nih, walam akdi min jihazi syai'an. Dan aku belum mempersiapkan sesuatu pun. Tsumma ghadautu wa faraja'tu walam akdi syai'an. Kemudian aku pulang dan aku juga belum mempersiapkan sesuatu pun. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratul ghazwu. Dan aku masih tetap seperti itu sampai mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, sudah pergi dengan cepat. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Setelah ketinggalan seperti ini, masih punya niat itu. Fahamamtu, dan aku punya keinginan untuk naik kendaraanku, naik tungganganku agar bisa menyusulnya. Nah, summa lam yuqaddar dzalikali, tapi Allah tidak mentakdirkan hal itu. Tidak mentakdirkan hal itu, tidak menjadikan dia untuk menunggangi kendaraannya. Ya akhirnya itu. Ya, lahwislah hairis, ketinggalan lah, bebeh. Nah, seperti itu. Nah, fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la arali uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adarallahu taala minad du'afa. Nah, dan tatkala aku keluar menuju manusia, kan dia nggak ikut, kan keluar rumah seperti itu. Pas keluar rumah itu, dia itu tidaklah mendapatkan mana ini?
Fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la arali uswatan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pergi untuk perang dan beliau Ka'ab bin Malik ini keluar rumah seperti itu tuh hal itu sangat menyedihkan beliau. Kenapa? Karena dia nggak melihat orang yang bisa menjadi contoh suri toladan. Maksudnya dia nggak melihat orang baik di situ. Karena orang yang baik betul-betul ikut dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Illa rojulan mahmusan alaihi finnifaq, kecuali laki-laki yang memang sudah terindikasi dengan kenifakan seperti itu. Atau orang yang memang punya udzur, yang orang-orang minat du'afa, orang-orang yang tua seperti itu. Jadi dia nggak ada itu orang yang jadi uswah, jadi orang-orang baik itu udah nggak ada. Ya, yang ada ya orang yang tadi terindikasi dengan kemunafikan atau memang betul-betul orang yang ada udzur seperti itu. Walam yadkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Rasulullah tidak pernah menyebutku sampai beliau sampai di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Kemudian tatkala sampai di Tabuk, Rasulullah SAW berkata, dan beliau sedang duduk, dalam keadaan duduk dengan sahabat-sahabatnya di Tabuk tadi. Ma fa'ala Ka'ab ibn Malik. Apa yang terjadi dengan Ka'ab bin Malik? Kok nggak kelihatan? Ini menunjukkan Ka'ab ini orang yang dekat dengan Rasul. Buktinya apa? Ditanyakan, ya kan? Kalau nggak ditanyakan, pasti orang yang nggak dikenal, ya kan? Memang beliau itu adalah termasuk kibarus sahabat. Faqala rajulun min Bani Salimah. Kemudian seorang laki-laki dari Bani Salimah menjawab, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadaru fi itfaihi." Wahai Rasulullah SAW, itu Ka'ab itu tercegah, yang nggak bisa datang karena sibuk dengan budahnya, dengan pakaiannya, dan dengan badannya seperti itu, kedua badannya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, "Bi'sa ma qulta." Nah, Mu'adz bin Jabal itu mengatakan, buruk sekali apa yang kau ucapkan terhadap Ka'ab. Kenapa? Karena beliau, wallahi, kata Mu'adz itu, dia membela Ka'ab. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan. Aku tidak pernah mengetahui tentang beliau, yaitu Ka'ab ibn Malik, kecuali kebaikan. Nah, ini kita juga disyariatkan untuk membela orang baik tatkala mendapatkan tuduhan atau tatkala mendapatkan ujian. Harus kita bela. Yang baik harus kita katakan baik, bukan malah misalnya nyari muka di depan bos. Ada batire. Kayak orang teka kerja, bos, jenengan ngertos niki. Ngerluwi-luwi lah kan jenengan lah kerjane segala dhewe. Wis aja tenggo. Nah, seperti itu kan. Kadang orang ada yang seperti itu. Jangan kita menjilat seperti itu. Ini apa yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala melihat sahabatnya yang memang betul-betul baik dan bersalah, ya tetap mempersaksikan bahwa dia itu baik. Mungkin ada sebab lain. Nah, ini bersihnya hati-hati para sahabat, hatinya para sahabat. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan karena ini panjang banget seperti itu ya. Di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesalahan dari anak pribadi, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.